Halo Pak Arifin, Bu Indri, Bu Suci sama Bu Ratna. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Di kesempatan kali ini saya, Aram Risampani Barata, akan melakukan dua praktikum. Di mana tujuan dari praktikum ini saya bisa membedakan senyawa mana, larutan mana yang merupakan kovalen polar atau yang non polar. Nah, jadi langsung ke alat bahannya di sini. Udah ada yang praktikum pertama ya. Itu juga untuk membuktikan adanya listrik statis di sini. Nah, itu praktikum pertamanya ada penggaris. Habis itu ada alkohol. Alkoholnya saya taruh di plastik karena nanti akan dibolongin oleh menggunakan tusuk sate, dan nanti kita akan mendekatkannya kepada penggaris. Terus habis itu ada air juga, saya masukkan di plastik supaya lebih gampang juga. Dan alkohol juga yang tadi saya masukkan di. Saya mulai dari pertama, saya akan memasak penggaris ini. Misalkan penggarisnya kering ya, kita gosok ke rambut yang kering. Air yang pertama. Nah, air ini kita bolongkan, lalu biarkan mengalir. Setelah itu kita mendekatkan penggaris yang sudah digosok tadi seperti ini. Terlihat ya, air berbelok sedikit mendekati ke penggaris. Nah, ya, air mendekati ke arah penggaris. Nah, untuk yang kedua, sampel kedua saya menggunakan alkohol. Perlakuannya sama ya seperti yang pertama. Ini dari kapal. Ya. Air akan, alkohol akan berbelok mendekati juga. Ini diperlihat ya. Nah, sekian untuk percobaan yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk percobaan yang kedua. Nah, untuk percobaan kedua ini bahannya ada alkohol, air, buah bit yang dipotong kotak-kotak kecil berukuran 1 cm kubik sebanyak 6 kotak, serta tisu. Sedangkan alatnya ada penjepit dan stopwatch. Nah, untuk buah bitnya itu sebelumnya direndam di dalam air seperti pada gambar, kemudian akan dikeringkan menggunakan tisu. Jika sudah kering, 3 balok ini kita masukkan di alkohol dan 3 baloknya lagi di air. Nah, sambil kita memasukkan 3 ini, kita catat menggunakan stopwatch ya. Setiap 5 menit akan saya hitung. Nah, ini tinggal kita tunggu. Nah, ini adalah hasil dari percobaan kedua yang dihitung selang waktu 5 menit hingga 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan 60 menit. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutnya ke bagian analisis data. Dari percobaan pertama yang menggunakan penggaris dan air beserta alkohol, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, hasilnya itu pada senyawa air berbelok mendekati penggaris. Hal ini juga sama seperti saat di alkohol, yaitu alkohol bergerak mendekati penggaris. Nah, ada beberapa pertanyaan panduan untuk percobaan yang pertama ini, yaitu bagaimana pengamatan untuk air yang diperoleh dikaitkan dengan ikatan kovalen polar dan non polar. Yang kedua, untuk alkohol yang dikaitkan dengan ikatan kovalen polar dan non polar. Lalu yang ketiga, pada peristiwa penggaris plastik digosokkan pada rambut yang kering, maka yang terjadi penggaris akan bermuatan listrik. Jelaskan bagaimana peristiwa sehingga penggaris bermuatan listrik. Lalu yang terakhir, jika pada percobaan dihasilkan penggaris yang memiliki muatan setelah digosokkan pada rambut yang kering, maka muatan listrik apa yang ada di penggaris dan mengapa? Oke, kita lanjut. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Air itu rumus kimianya H2O.
itu elektron valensi yang ada di H1, sedangkan yang di O ada 6. Maka akan terbentuk dua ikatan kovalen tunggal dan memiliki pasangan elektron yang bebas. Nah, syarat untuk disebut sebagai kovalen polar yaitu memiliki pasangan elektron bebas. Lalu kedua juga ada pada alkohol yang memiliki rumus kimia C2H5OH. Nah, saya sudah belajar gaya van der Waals sebelumnya yang mengakibatkan gaya molekul polar dapat ditarik gaya atom yang lebih kuat. Nah, jadi penggaris itu memiliki muatan negatif atau elektron, dapat menarik muatan positif yang ada pada dua senyawa, yaitu ada pada air dan juga alkohol. Nah, hal ini juga untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Jadi, ketika kita menggosok penggaris di rambut, itu elektron yang ada di rambut akan berpindah ke penggaris plastik. Sehingga saat kita mendekatkan penggaris plastik ke aliran air atau alkohol yang tadi, itu senyawa itu akan bergerak membelok mendekati penggaris karena ada gaya tarik-menarik di situ. Nah, sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan kedua ini menggunakan buah bit dan saya mendapat hasil sebagai berikut. Gelas pertama itu saya isi menggunakan air dan gelas keduanya saya isi menggunakan alkohol. Nah, pada 5 menit hingga 15 menit di gelas pertama yang berisi air, itu tuh tidak ada mengeluarkan warna merah sama sekali. Tetapi pada gelas kedua, dari menit 5 hingga menit 15 itu terjadi peningkatan warna merah yang terlarut di dalam senyawa tersebut. Nah, hal ini terus berlanjut hingga ke menit 60, di mana gelas yang berisi air hanya mengeluarkan sedikit warna merah, tapi yang di gelas kedua itu terisi warna merah pekat hingga larut. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini ada pertanyaan panduan untuk menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Nah, mengapa terjadi perubahan dan perbedaan intensitas warna air dalam gelas pada percobaan 2? Lalu, apa peran dan kaitan alkohol dalam percobaan 2 tersebut? Nah, jadi begini, pada senyawa alkohol terdapat suatu zat yang berwarna merah. Itu lebih pekat dengan yang ada pada air. Zat yang saya maksud berwarna merah itu adalah pigmen beta-sianin yang memberikan warna merah pada buah bit tersebut. Nah, pigmen beta-sianin ini dapat terlarut dalam air dan juga alkohol. Nah, alkohol itu memiliki hasil oksidasi yang dapat merusak membran sel secara langsung, yaitu hasil dari oksidasi itu sendiri adalah perioksida reaktif. Nah, alkohol itu akan merusak membran sel yang ada di buah bit, sehingga warna merah dari buah bit itu atau pigmen beta-sianin ini akan keluar lebih cepat daripada yang ada pada air. Nah, itu mengapa saat saya menaruh buah bit di dalam senyawa alkohol, beta-sianin itu akan keluar lebih cepat, karena memang alkohol dapat merusak secara langsung. Nah, jadi peran alkohol ini tuh untuk merusak membran sel yang ada di buah bit sehingga warna merah dapat keluar lebih cepat daripada yang ada pada air. Dan perubahan intensitas itu karena semakin lama alkohol merusak membran sel, maka akan semakin banyak juga pigmen beta-sianin yang akan keluar. Sehingga intensitas warna air yang di dalam gelas itu akan semakin pekat. Terlihat dari hasil tabel yang saya tambahkan sebelumnya. Nah, sekian dari analisis saya. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada kali ini yaitu yang pertama, penggaris akan bermuatan elektron yang dapat dari rambut yang kita gosokkan sebelumnya. Lalu yang kedua, air dan alkohol merupakan senyawa kovalen polar karena dapat saling menarik dengan yang ada di penggaris. Jadi elektron yang di penggaris menarik proton yang ada di senyawa air maupun alkohol. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga, alkohol dapat merusak membran sel secara langsung sehingga pigmen beta-sianin dapat keluar lebih cepat dibandingkan yang ada pada air. Sekian dan terima kasih.